Pengertian pengaturan ruang kelas. Pengaturan dapat pula diartikan sebagai pengelolaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kalimat ini berasal dari kata manajemen yang berarti penyelenggaraan. Menurut Wina Putra menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan guru yang ditujukan untuk mendorong munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan dan menghilangkan tingkah laku siswa yang tidak diharapkan, menciptakan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional yang positif, serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif. Jadi, pengelolaan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru yang ditujukan untuk menciptakan kondisi kelas yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran yang kondusif dan maksimal. Pengelolaan kelas ditekankan pada aspek pengaturan lingkungan pembelajaran, yaitu berkaitan dengan pengaturan orang itu siswa dan barang atau fasilitas. Kegiatan guru tersebut dapat berupa pengaturan kondisi dan fasilitas yang berada di dalam kelas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, diantaranya tempat duduk, perlengkapan dan bahan ajar, lingkungan kelas, dan lain-lain. Pengaturan kondisi ruang kelas. Pengaturan kondisi kelas dan iklim belajar pengelolaan kelas dalam pengembangan budaya dan iklim sekolah adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana dan kondisi belajar di dalam kelas agar menjadi kondusif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Dengan kata lain, pengelolaan kelas merupakan usaha dalam mengatur segala hal dalam proses pembelajaran seperti lingkungan fisik dan sistem pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang efektif membutuhkan kondisi kelas yang kondusif. Kelas yang kondusif adalah lingkungan belajar yang mendorong terjadinya proses belajar yang intensif dan efektif. Strategi belajar apapun yang ditempuh guru akan menjadi tidak efektif jika tidak didukung dengan iklim dan kondisi kelas yang kondusif. Oleh karena itu, guru perlu menata dan mengelola lingkungan belajar di kelas sedemikian rupa sehingga menyenangkan, aman, dan menstimulasi setiap anak agar terlibat secara maksimal dalam proses pembelajaran. Pengaturan lingkungan belajar sangat diperlukan agar anak mampu melakukan kontrol terhadap pemenuhan kebutuhan emosionalnya. Lingkungan belajar yang memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan pilihan-pilihan akan mendorong anak untuk terlibat secara fisik, emosional, dan mental dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, akan dapat memunculkan kegiatan yang kreatif produktif. Itu sebabnya mengapa setiap anak perlu diberikan kebebasan untuk melakukan pilihan sesuai dengan apa yang mampu dan apa yang mau dilakukan. Pengelolaan kelas yang baik dapat dilakukan dengan 6 cara sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan lingkungan fisik kelas yang kondusif. Yang kedua, penataan ruang kelas sebagai sentral pembelajaran. Yang ketiga, penetapan strategi pembelajaran. Yang keempat, penilaian hasil belajar. Yang kelima, pemanfaatan media dan sumber belajar. Yang keenam, penciptaan atmosfer belajar yang menyenangkan, mengasihkan, mencerdaskan, dan menguatkan. Kondisi yang mempengaruhi penciptaan iklim yang kondusif, lingkungan sistem pembelajaran yang dapat memperlancar proses belajar mengajar meliputi yang pertama, kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan materi pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru dituntut untuk kreatif untuk mengembangkan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, pengaturan waktu dalam proses belajar mengajar. Nah, tentu saja dalam proses belajar mengajar harus ada estimasi waktu, harus ada patokan. Belajar jam sekian, selesai jam sekian. Nah, selanjutnya penggunaan metode dan strategi belajar yang bervariasi agar siswa tidak mudah bosan dan tidak mudah jenuh. Tentu saja kita harus sebagai guru harus menyediakan metode dan strategi belajar yang bervariasi. Poin yang keempat, penggunaan media dan sumber pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tidak hanya media dan sumber pembelajaran seperti
seperti buku, majalah, koran, dan media cetak lainnya. Karena sekarang sudah canggih atau modern, kita bisa memanfaatkannya seperti menggunakan Google Slide, Google Classroom, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir, poin kelima, penentuan evaluasi untuk mengukur hasil belajar siswa. Tentu saja dalam pembelajaran harus ada evaluasi agar kita selaku guru dapat menentukan ketercapaiannya hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Slide yang kelima, menurut Caroline dan Edman tahun 2015 halaman 4 ada 4 kunci bagi guru untuk melakukan pengaturan ruang kelas yang baik, yaitu poin pertama, jadikanlah wilayah sirkulasi dan mobilitas siswa tinggi dan bebas dari kemacetan. Sekolah atau tempat pembelajaran harus mudah diakses oleh siswa yang katakanlah jauh dari kemacetan, jauh dari suasana bising, dan harus kondusif. Poin yang kedua, pastikan setiap siswa dapat dipantau dengan mudah oleh guru. Nah, jadi guru harus tetap bisa memperhatikan, memantau kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Poin yang ketiga, menjaga agar instrumen pengajaran yang sering digunakan dan perlengkapan siswa mudah diakses. Contohnya seperti media pembelajaran dan alat pembelajaran. Nah, hal tersebut harus mudah diakses atau digunakan oleh siswa. Karena jika media dan alat sulit digunakan atau sulit diakses, maka hal tersebut akan menghambat pembelajaran. Poin yang terakhir, poin yang keempat, pastikan bahwa para siswa dapat dengan mudah melihat presentasi dan tampilan seisi kelas. Nah, jadi diusahakan siswa dapat melihat presentasi di layar depan. Karena apa? Karena pembelajaran akan sulit berlangsung jika anak tidak bisa fokus karena tidak bisa melihat terhadap apa yang kita jelaskan di depan kelas. Slide yang keenam, prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menata lingkungan fisik kelas menurut Loisil dalam Winata Putra 2003 halaman 9 hingga 22. Ada 5 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, visibility atau keleluasaan pandangan. Artinya, penempatan dan penataan barang-barang yang ada di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa menjadi leluasa dapat memandang guru, benda atau kegiatan yang sedang berlangsung. Poin yang kedua, accessibility atau mudah dicapai. Penataan ruang haruslah dapat mempermudah siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Untuk itu harus disesuaikan jarak antar tempat duduk untuk dilalui oleh siswa sehingga siswa dapat bergerak dengan mudah dan tidak mengganggu siswa lainnya yang sedang belajar. Poin yang ketiga, fleksibilitas atau keluasan. Barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan, yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, seperti penataan tempat duduk yang perlu dirubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok. Poin yang keempat, kenyamanan. Kenyamanan di sini berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Poin yang terakhir adalah keindahan. Prinsip keindahan ini berkenaan dengan
Usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar. Ruang kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Aspek penting pengaturan ruang kelas. Yang pertama, pengaturan ruang dinding dan langit-langit. Ruang dinding menyediakan tempat untuk memfasilitasi dalam menampilkan atau sebagai ruang display hasil karya-karya siswa dan instrumen yang relevan dengan pembelajaran, seperti tugas-tugas yang diberikan guru, peraturan kelas, jadwal pelajaran, piket kelas, jam dinding, pernak-pernik hiasan dinding, dan hal yang menarik lainnya. Adapun ruang langit-langit juga bisa digunakan untuk menggantung benda-benda hasil karya siswa, dekorasi, dan benda-benda yang bisa dipindah-pindahkan untuk mempercantik ruang kelas. Yang kedua, ada pengaturan ruang lantai. Salah satu titik mulai yang baik bagi rencana pengaturan lantai ruang kelas adalah menentukan di mana guru dan siswa akan menyelenggarakan pembelajaran kelas dengan duduk di kursi, berdiri, atau duduk di lantai dengan suasana yang santai. Maka guru harus menyediakan tempat atau tata letak ruang yang luas untuk siswa dapat berkumpul di lantai dalam pembelajaran. Yang ketiga, pengaturan meja dan kursi siswa. Guru harus menentukan pengaturan tempat duduk yang dibuat bervariasi untuk menciptakan suasana baru dan menarik bagi siswa. Meja tulis siswa dapat diatur berkelompok, berjajar, berbaris, melingkar, setengah lingkaran, tapal kuda, dan lain sebagainya, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang keempat, ada pengaturan lemari buku dan material pembelajaran. Lemari buku yang berisi materi, bahan ajar, atau buku pelajaran sebaiknya diletakkan di mana tidak menghalangi dan menghambat siswa dalam mengakses. Maka letaknya harus mudah dilihat, mudah diakses, dan diawasi dengan mudah serta tidak menghalangi jalan. Pertimbangan menggunakan lemari dorong lebih efektif untuk menyimpan buku pelajaran dan material lainnya yang mungkin harus dipindahkan dari posisi satu ke posisi lain yang mudah dilihat. Yang kelima, pengaturan berkas portofolio siswa. Setiap siswa mempunyai dokumen portofolio yang berisi tugas-tugas dan pekerjaan mereka selama di kelas. Maka guru harus menempatkan portofolio siswa di tempat yang mudah dijangkau atau ditemukan dalam susunan alfabet, seperti ditempel di tembok kelas yang panjang atau di lemari kaca transparan. Yang keenam, pengaturan meja tulis dan perlengkapan guru. Prinsip pengaturan meja tulis guru dapat diatur menghadap para siswa dan pastikan mereka dapat melihat guru dari tempat duduknya. Bukan keharusan meja tulis guru berada di depan meja tulis siswa, karena beberapa guru lebih suka menempatkan meja tulis mereka di belakang ruangan dibandingkan di depan. Adapun perlengkapan guru sebaiknya disimpan di meja tulisnya sendiri dan selalu memperhatikan batasan perlengkapan pada setiap tahun ajaran. Yang terakhir, ada pengaturan benda-benda musiman atau jarang digunakan, seperti hiasan bertemakan hari libur atau musiman, proyek khusus, busur derajat, material seni-seni tertentu, dan perlengkapan sains yang digunakan pada beberapa keadaan tertentu dapat disimpan di lemari belakang ruangan untuk mengefektifkan penggunaan dan tata letak. Pengaturan ruang duduk. Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa memerlukan tempat duduk yang tidak mengganggu siswa karena kurang aman atau tidak nyaman ketika dipakai. Jika siswa duduk berjam-jam di tempat duduk dengan keadaan tidak cukup aman dan tidak nyaman, mereka tidak akan dapat berpikir tentang pelajaran tersebut dan terus-menerus merasakan siksaan sebagai akibat dari tempat duduk yang tidak nyaman. Dalam pengaturan ruang duduk, ada 3 segi yang menjadi poin penting. Yang pertama, ada segi keamanan. Guru atau murid yang menempati tempat duduk tersebut benar-benar harus merasa aman, sehingga tidak perlu khawatir akan jatuh atau celaka. Dengan demikian, mereka dapat berkonsentrasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Yang kedua, ada segi kenyamanan.
Kenyamanan di sini bukan berarti tempat duduk itu harus empuk, tetapi jika mampu demikian tidak masalah, melainkan tempat duduk tersebut cukup enak digunakan. Dilihat dari alas yang diduduki harus datar dan jangan sampai miring, mempunyai sandaran, tidak terlalu ke depan atau ke belakang. Perbedaan tinggi antara tempat duduk dengan tempat menulis harus memadai. Yang ketiga, ada segi ukuran. Agar mereka merasa aman dan nyaman, sebaiknya diperhatikan kondisi tempat duduk yang memenuhi hal-hal. Yang pertama, tempat duduk guru lebih tinggi dari tempat duduk siswa, agar guru mudah mengawasi setiap kegiatan siswa. Meja dan kursi siswa sebaiknya terpisah, agar memudahkan untuk dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua, bentuknya harus sederhana, kokoh, dan bahannya kuat. Ketiga, ukuran daun meja adalah 100 cm x 50 cm. Ini adalah ukuran standar. Yang keempat, tinggi meja kurang lebih setinggi pinggul siswa. Dan yang kelima, tinggi kursi kurang lebih setinggi lutut siswa. Tujuan tata ruang kelas. Tata ruang kelas sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif melalui kegiatan pengaturan siswa dan barang atau fasilitas pembelajaran. Selain itu, tata ruang kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan memelihara tingkah laku siswa yang dapat mendukung proses pembelajaran. Sehingga tujuan pokok mengatur tata ruang kelas adalah untuk menciptakan dan mengarahkan kegiatan siswa serta mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan melalui penataan tempat duduk, perabot, pajangan, dan barang-barang lainnya dalam kelas. Di samping itu, ada beberapa tujuan tata ruang kelas yang dapat kita simpulkan, yaitu 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas perabot kelas yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian tempat duduk siswa. Apa sih tempat duduk siswa? Tempat duduk siswa merupakan fasilitas atau barang yang diperlukan oleh siswa dalam proses pembelajaran, terutama dalam proses belajar di sekolah formal. Tempat duduk dapat mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Bila tempat duduknya bagus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, bundar, persegi 4 panjang, sesuai dengan keadaan tubuh siswa, maka siswa akan merasa nyaman dan dapat belajar dengan tenang. Itu pengertian menurut Martin 2013 halaman 122. Jadi, tempat duduk itu merupakan fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran, karena dengan tempat duduk yang nyaman dan sesuai, maka hal tersebut akan membuat siswa lebih fokus dan lebih mudah dalam menangkap pembelajaran yang sedang berlangsung. Ada banyak macam posisi tempat duduk yang biasa digunakan di dalam kelas, seperti berjejer ke belakang, bentuk setengah lingkaran, berhadapan, dan sebagainya. Biasanya posisi tempat duduk berjejer ke belakang digunakan dalam kelas dengan metode belajar ceramah, dan untuk metode diskusi dapat menggunakan posisi setengah lingkaran atau berhadapan. Dan sebagai alternatif, penataan tempat duduk dengan metode kerja kelompok atau bahkan bentuk pembelajaran kooperatif, maka menurut Li tahun 2007 halaman 52, ada beberapa model penataan bangku yang biasa digunakan dalam pembelajaran kooperatif. Di antaranya yaitu meja tapal kuda, penataan tapal kuda, meja panjang, meja kelompok, dan meja berbaris. Dan masih ada beberapa bentuk posisi tempat duduk yang dapat diterapkan dalam pembelajaran kooperatif. Dan dalam memilih desain penataan tempat duduk, perlu
memperhatikan jumlah siswa dalam satu kelas, dan disesuaikan pula dengan metode yang akan digunakan. Penataan tempat duduk siswa. Tujuan utama penataan lingkungan fisik kelas ialah mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan melalui penataan tempat duduk, perabot, pajangan, dan barang-barang lainnya di dalam kelas. Penataan tempat duduk adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengelola kelas, karena pengelolaan kelas yang efektif akan menentukan hasil pembelajaran yang dicapai. Dengan penataan tempat duduk yang baik, maka diharapkan akan menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan juga menyenangkan bagi siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Windsor Winaputra tahun 2003 halaman 9-21 bahwa penataan lingkungan kelas yang tepat berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Lebih jauh diketahui bahwa tempat duduk berpengaruh jumlah terhadap waktu yang digunakan siswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Sesuai dengan maksud pengelolaan kelas sendiri, bahwa pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif melalui kegiatan pengaturan siswa dan barang atau fasilitas. Selain itu, pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan memelihara tingkah laku siswa yang dapat mendukung proses pembelajaran. Maka dengan demikian, pengelolaan kelas berupa penataan tempat duduk siswa sebagai bentuk pengelolaan kelas dapat membantu menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan.